teorinya adalah human dignity dan kemudian Cassandra paradox. Di dalam dunia utopis atau Cassandra, di mana manusia mencari kebahagiaan yaitu dalam jalur pendidikan, maka teknologi itu dibutuhkan, kecerdasan buatan itu dibutuhkan, sehingga ketika ekosistem dalam pendidikan tidak merata, kemudian pemerataan tentang kurikulum tidak merata, maka sistem ini harus dirubah. Dan maka ubahlah dengan artificial intelligence atau AI, yaitu kecerdasan buatan. Di dalam bukunya Gabriel Stephen itu berbicara tentang bagaimana revolusi industri itu mulai merevolusi tentang pendidikan, mulai merevolusi tentang kemanusiaan, dan bagi saya penting sekali tentang industri teknologi itu untuk diterapkan di dalam pendidikan. Gitu. Ya bagus cocok jadi ini debat. Iya memang. Soalnya tetapannya semua dapat. Iya di kelas kayak gitu juga. Dari awal Tetap bicara terus yang tetap. Cek 1 2 3. oh. Pakai kasihin. Menanggapi tadi dari tema yang pendidikan 4.0 berpengaruh industri 4.0 berpengaruh terhadap pendidikan. Yang dibahas ini tentang pengaruhnya. Ya, yang saya kontrakan karena pengaruh dampak dari industri 4.0 terhadap pendidikan itu sangatlah berdampak sekali, terutama pada kalangan remaja kembali atau kalangan anak-anak muda. Apalagi mungkin sekian dari banyaknya remaja itu yang kembali tidak menggunakan teknologi dengan bijak atau dengan baik, malah sebaliknya teknologi tersebut malah mengundang ancaman atau dampak buruk terhadap bangsa ini. Salah satu contohnya banyak teknologi-teknologi sekarang ya yang tadi dikatakan oleh tim pro bahwasanya AI atau kecerdasan buatan itu memang berdampak banyak positifnya. Namun menurut saya lebih banyak lagi dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Salah satunya adalah membodohi kita. Kenapa bisa dinamakan demikian? Karena menurut saya itu malah makin mempermudah seorang peserta didik atau mempermudah seorang pelajar jadi bermalas-malasan. Tidak menggunakan jaringan yang seharusnya dilakukan seorang anak muda bersosialisasi. Cukup sekian. Tapi kita bicara tentang dampak, Pak. Dampak daripada teknologi itu kan besar sekali, Pak. Mic-nya, Pak. Dampak Kasih. dalam teknologi. Biar itu tugasnya. Teknologi itu merubah tentang ekosistem di dalam pendidikan, Pak. Contohnya PowerPoint, Microsoft, dan TV ini itu menjadi revolusi industri yang memudahkan dalam belajar, Pak. Kalau kita berbicara secara positif dan negatif, itu mah relatif, Pak. Yang kita bicarakan berdampak, gitu. Dampaknya itu dari revolusi Prancis hingga saat ini, dampaknya itu pesat sekali, Pak. Di revolusi Prancis yang terbunuh itu lebih daripada 200.000 manusia. Di dalam revolusi industri tidak ada sama sekali yang pernah terbunuh oleh AI. Itu secara dampak. Malah kemajuan-kemajuan yang ada, kita tinjau pendidikan terbaik Jepang. Jepang mempunyai revolusi industri yang sangat pesat, Pak, sehingga negaranya disebut negara maju. Amerika pun begitu, Pak, negara maju. Jadi kalau kita berbicara Secara positif dan negatif itu mah relatif. Kita mau bicara dampak daripada industri ini 4.0 ini. Dampaknya pesat sekali, Pak. Pun Bapak pun kan menggunakan HP dalam pembelajaran.
moderator menggunakan HP dalam pewaktuan, dan panitia menggunakan HP juga dalam pewaktuan. Itu industri, revolusi industri, gitu Pak. Kita bicara tentang dampak, bukan tentang positif dan negatif. Positif dan negatif itu kan ada Pak, di setiap manusia positifnya, negatif gimana, positifnya gimana. Tapi nilai poin plusnya adalah dampaknya. Ya kan saya langsung mengabdi terhadap dampak negatif. Karena yang tadi disebutkan oleh Anda dalam tes pertama itu tentang ekonomi industri 4.0 itu. Karena ya yang saya ketahui dampak itu luar biasa. Kita juga merasakan sama-sama, terutama kita kan memang majunya karena dampak dari itu tersebut. Namun dampak yang lebih tinggi malah kan semakin tinggi. Memang tadi Anda katakan dari revolusi industri itu tidak ada satupun mungkin menurut Anda tadi sebutkan yang menjadi korban. Tapi menurut saya kematian itu lebih baik daripada menjadi korban. Karena kemajuan bangsa ini lebih baik daripada hanya merelakan korbannya segitu, misalkan 200.000 orang, lebih baik. Tetapi negara kita menjadi negara yang beretika, berdemokrasi, lebih baik. Ini menurut saya sendiri. Tentang perkembangan industri dan dampaknya di ekonomi, di pendidikan, dan di negara kita, dampaknya sangat besar. Saya mulai, kalau saya berbicara tentang utopia paradoks, utopia paradoks menjelaskan, itu teori yang menjelaskan perkembangan zaman, dan saya pun mengajar tentang sejarah, Pak. Jadi di dalam sejarah, justru revolusi industri yang mengubah, Pak, tentang manusia, pola pikir manusia, penyelesaian manusia dalam konflik, kemudian negara dan pendidikan, itu disupport atau didorong itu oleh revolusi industri, Pak. Kita pernah merasakan abad lalu gitu ya Pak, di revolusi Jerman. Itu kan dampak daripada mesin uap menyebabkan manusia itu banyak terbunuh dalam sistem gitu kan. Nah, revolusi ini membebaskan ketika kita dapat menyimpan informasi begitu pesat, membaca berita begitu pesat di mana-mana, perkembangan zaman mudah sekali kita akses, maka itu dampak positif ya Pak, adanya perkembangan revolusi industri ini. Jadi bukan tentang terbunuh atau tentang apa yang tadi Bapak bahas, ini tentang dampak positifnya yang banyak sekali ya ini Pak. Gitu. Adapun tentang mungkin tadi Bapak mau menyebutkan tentang bahwa anak itu menjadi bodoh, enggak. Justru industri atau revolusi industri itu mendorong bagaimana untuk memudahkan dalam pembelajaran. Adapun antisipasi daripada orang tuanya berarti yang harus dipertanyakan. Kalau pertanyaannya bahwa anak itu menjadi bodoh, gitu Pak. Positifnya itu banyak. Namun yang saya rasakan, terutama di daerah saya sendiri, itu justru malah menunjak ke bawah, bukan ke atas. Dari adanya efek industri 4.0 ini. Nah, ini sangat serius sekali gitu. Saya sangat kerasa, apalagi dari sistem budayaan kita di Indonesia itu kan tidak masuk sebenarnya dalam industri itu. Ketika mengatakannya kan banyak era di mana sekarang kan kita ini masanya era industri. Mungkin belakang 20 tahun ke belakang itu masanya apa gitu. Namun menurut saya Indonesia itu belum belum sanggup untuk melakukan perubahan. Pertama ya karena dasar atas negara Indonesia itu sangat kuat terhadap budaya, bukan terhadap industri. Memang Indonesia butuh industri. Bagian apa tadi? Ya, cukup saja. Saya simpulkan ya. Banyak sekali perkembangan yang didorong oleh revolusi industri 4.0. Contohnya dalam dunia pendidikan, kemudian dalam ekonomi, ataupun dalam sistem pemutusan hukum industri. Nanti deh Bapak baca-baca dulu tentang utopia paradoks, sudah jelas diskusinya gitu Pak. Jadi Bapak belum banget gitu Pak, mau bahas apa. Saya tekankan sekali lagi bahwa revolusi industri mempunyai dan mensupport kemajuan di dalam pendidikan, kemudian di dalam ekonomi, dan di dalam bangsa dan bernegara.
Adapun tentang masalah budaya Pak, justru karena adanya 4.0 ini budaya menyebar Pak. Contohnya wayang golek. Ada satu kampung di Amerika yang mempunyai akses untuk menonton YouTube dan menonton budaya kita Pak, wayang golek. Itu kan hasil daripada revolusi industri. Gitu Pak. Jadi kalau Bapak tadi permasalahan soal budaya, kemudian soal dampak negatif, setiap program itu punya negatif dan punya positifnya Pak. Dan yang lebih besar itu adalah positifnya gitu. Ya kita bisa rasakan hari ini tadi saya sudah sebutkan gitu. Moderator pakai HP, juri pakai HP, dan ini pun ada TV, ada sound system. Ini kan kemajuan Pak industri gitu. Sekian, terima kasih. Makin banyak celah melakukan hal yang tidak harusnya dilakukan oleh orang tersebut, makin banyak celahnya gitu. Maksud saya tidak setuju terhadap tadi industri 4.0.